Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AHA TV yang dirahmati Allah, kembali kita bertemu dalam acara Teropong Media. Hari ini kita masih dalam rangkaian roadshow, perjalanan ke beberapa kota untuk melakukan acara pelatihan pemikiran Islam dan juga bedah novel MI 123. Insya Allah kita sekarang ini lokasinya sudah sangat dekat dengan pesantren Gontor. Dan nanti malam ya kita akan mengadakan acara bedah buku di Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Ya, sambil jalan kita manfaatkan waktu karena ada lokasi yang cukup indah di perbatasan antara Ponorogo dengan Kecamatan Purwantoro, Jawa Tengah. Ya, ini sudah masuk wilayah Ponorogo ya, di bawah kita ini ada sungai yang cukup jernih. Ya, tapi kita nggak akan bahas sungai ini. Ini tadi di jalan kita menemukan koran Solo Post. Ya, ada berita katanya DPR ya, Jokowi siapkan reshuffle ya. Reshuffle ini media ini sebenarnya suka sekali yang reshuffle ini. Ya, padahal nanti kalau udah menterinya ganti juga biasanya nggak banyak perubahan. Biasanya sih, mudah-mudahan saja. Kita tidak tahu lah ini urusan, kita tunggu orang-orang politik ini ya. Apa yang akan dilakukan ya, apakah memang betul ada kebijakan atau rencana dari Presiden Joko Widodo untuk mereshuffle kabinetnya. Tapi yang jelas ada satu berita yang penting untuk kita bahas ya pada kali ini. Berita di sini, berita masih perkembangan Keraton Jogja ya. Ada berita di sini judulnya Pembayun Calon Ratu. Nah, ini menarik sebetulnya. Ya, Pembayun Calon Ratu. Jadi Raja Keraton Yogyakarta ini dan juga gubernur kan, ini Sultan Hamengkubuwono X mempersiapkan putri sulungnya, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Pembayun menjadi penerus takhta. Nah, ini yang seru nih. Ya, tentu dari segi sejarah ya ini baru ya, karena sekian ratus tahun sejak Sultan Agung Hanyokrokusumo ya, sampai sekarang Sultan Hamengkubuwono X belum pernah ada raja Kesultanan Islam ya, dan di Mataram ini ya itu diisi oleh seorang putri ya, dan kita tahu ini juga menimbulkan ketegangan yang cukup tinggi ya antara Sultan dengan saudara-saudaranya, terutama adik-adiknya ya. Jadi kita tahu bahkan ada satu pernyataan yang cukup keras ya, dari di detik.com dari seorang adik Sultan yang mengatakan ya kalau sudah keterlaluan ya rakyat yang harus melakukan ya semacam melakukan aksi keberatan lah. Jadi ini istilahnya dawuh raja ini ya. Itu Sultan sadar akan kontroversi ini. Beliau kelihatannya terus ini mencalonkan putri sulungnya ya. Sebab dalam tradisi Keraton Mataram ya, kalau tidak ada putranya dari sultan ini ya, maka yang akan menjadi raja penggantinya adalah saudaranya. Nah, ini kita tidak tahu ya, ini masalah kekuasaan ini apakah sekedar kekuasaan, tapi dari sisi keislaman ya ini penting untuk kita bahas ya. Di Nusantara ini kita pernah ya, di kerajaan Islam pun pasti paling tidak kita mengenal dua sosok ratu yang cukup terkenal ya, misalnya Ratu Syafi'atuddin di Aceh gitu ya, waktu itu diangkat menggantikan Sultan Iskandar Thani. Syafi'atuddin ini memang juga menimbulkan kontroversial dalam sejarah. Kita lihat kemudian para ulama pun terbelah waktu itu ya. Syekh Nuruddin Araniri akhirnya memilih untuk tetap menyokong Ratu Syafi'atuddin dengan pertimbangan yang sangat praktis. Ada kemudaratan yang lebih kecil ya. Khawatir kalau sampai pecah kerajaan Aceh itu, sehingga beliau sokong Ratu Syafi'atuddin ini. Nah, ini juga dan nanti kenyataannya memang Ratu Syafi'atuddin itu cukup baik lah ya memimpin kerajaan Aceh. Ini menunjukkan memang masalah politik ya, termasuk dalam Islam kadangkala bukan soal hitam dan putih. Para ulama paham lah bahwa syarat dari sultan, syarat dari khalifah atau Amirul Mukminin itu memang
memang laki-laki salah satunya ya, dalam Alkitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ya, dalam kitab-kitab fikih biasa kita tahu itu. Kenapa? Karena di dalam pandangan Islam ya, memang seorang raja atau seorang sultan atau seorang khalifah itu memang dia bukan hanya pemimpin dunia, tapi dia juga pemimpin agama. Nah, inilah yang sangat kontroversial kemudian ya, Sultan Jogja ini menghapus gelar Khalifatullah. Ya, kita tahu misalnya Pangeran Diponegoro itu dia memilih gelarnya kan Sultan Abdul Hamid ya. Sama dengan Sultan Turki, Sultan Abdul Hamid ya. Khalifatullah, Sayyidin ya, bahkan tuan agama, Sayyidin Sayyid gitu kan, Panotogomo yang menata agama. Nah, yang jadi masalah kan sekarang apakah begitu urgent kalau dilihat dari sisi ini ya, dibandingkan dengan kondisi waktu Ratu Syafi'atuddin waktu itu diangkat di Kesultanan Aceh. Apakah sudah begitu mendesak gitu ya Sultan Sultan Jogja ya, Hamengkubuwono X, Sultan Hamengkubuwono X itu sampai memaksakan putri sulungnya ini menjadi ratu ya, pengganti beliau ini ya. Saya terus terang belum mendalami betul, tapi yang jadi tanda tanya saya adalah apakah ada sesuatu yang sangat mendesak ya, sampai putrinya ini harus menjadi raja. Karena raja di Jogja kan ada keistimewaan memang dibandingkan dengan raja di kesultanan yang lain sekarang di Nusantara. Karena raja Jogja ini punya kekuatan politik, dia juga sekaligus gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang kedua, apakah memang ya kualifikasi dari putri sulung Sultan Hamengkubuwono X ini yang namanya siapa ini ya, ada nama aslinya. Beliau itu yang putri sulungnya ini kalau kita lihat ya, pendidikannya dari SD SMP sampai SMA di Yogyakarta, setelah itu melanjutkan pendidikan ke Amerika, dan di korannya disebutkan setelah itu sekarang dia aktif di sebagai komisaris di beberapa perusahaan, aktif dalam bisnis gitu. Nah, maksud saya adalah apakah begitu mendesaknya ya sehingga yang lain nggak mampu gitu ya, yang lain nggak mampu. Sri Sultan ini sampai menghapus gelar Khalifatullah ini ya, sehingga putrinya bisa naik ya. Jadi apakah yang lain nggak ada lagi sehingga hanya putrinya ini yang layak? Nah, itu yang perlu. Saya membaca tadi di detik.com pernyataan dari adik Sultan sampai beliau mengatakan hati-hati loh, ini sudah kira-kira itu sudah berhadapan dengan Allah sendiri. Jadi bahkan apakah para pendahulu ya, raja-raja Mataram sebelumnya itu ridho gitu loh dengan keputusan Sultan ini ya. Yang selam. Dan kalau kita lihat di sini ya, memang keraton Jogja itu dalam sejarahnya, apalagi ini gelar putri mahkota ini diganti dengan diberi gelar baru gitu adalah Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi ya, Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng in Mataram ya, maksudnya seperti yang nggak ngerti bahasa Jawa, Sultan mengganti gelar pembayun ya menjadi GKR ya, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Ayuning Bawono Langgeng ing Mataram ya. Ini luar biasa nih gelar ini, karena terus terang gitu ya, Hamengkubuwono I yaitu Pangeran Mangkubumi ini raja yang sangat legendaris ya, dan sangat islami. Beliau luar biasa komitmen Islamnya gitu ya, dalam perjuangan melawan Belanda. Bahkan Pangeran Diponegoro pun ya terus terang sangat terpengaruh oleh Sultan Hamengkubuwono I ini dalam kepribadiannya, dalam perjuangannya melawan penjajah Belanda. Nah, inilah yang sekarang ramai sekali ya, Wasiforan hari ini. Saya kira ini kita tunggu bagaimana, tentu ini ada masalah juga nanti ya, DPRD lah, pemerintah pusat. Seperti dulu waktu kasus Sultan Jogja ini kan juga nggak sendiri ya. Ini akan menjadi isu nasional dan isu keagamaan yang cukup menarik. Jadi kita tunggulah pemirsa sekalian ya, kita berdoa mudah-mudahan kasus Jogja ini ya itu berakhir dengan baik. Hanya saja kalau kita melihat begini ya disayangkan ya, yang mestinya ya pergantian
kekuasaan dari sultan ke penggantinya itu bisa berlangsung dengan baik. Nah, sekarang kelihatannya ini akan terjadi perpecahan ya di antara anggota keluarga sultan sendiri ya. Nah, kenapanya itu ya, ada yang menyebutkan karena ini desakan dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Hemas, wallahu alam ya, apa yang terjadi sebenarnya ya. Pemirsa, demikian ya bagian pertama dari acara Teropong Media kali ini.